Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andayanis, mahasiswa S1 PGSD, Masukan Sarjana Universitas Terbuka, Pokjar Kuantan Sini, semester 1 dari kelas B. Baik, saya akan mempresentasikan video simulasi saya yang saya ambil dari RPPT 2, tema 9, kayanya negeriku. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Untuk pembelajaran yang pertama, kelas 4 semester 2, untuk alokasi waktunya itu 1 kali pertemuan, 2 kali 40 menit. Kemudian mata pelajaran yang dipadukan di sini ada 3, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk materi IPA, itu tentang air dan listrik. Seperti yang sama kita lihat di sana ada gambar bendungan dan gardu listrik. Air itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Selain untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, mencuci, mandi, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi, aliran air dari bendungan tadi itu digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air. Gerakan kincir air atau turbin inilah yang nanti menggerakkan generator dan generator yang membangkitkan energi listrik. Semakin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, maka energi listrik akan semakin besar. Kemudian untuk IPS itu materinya tentang lingkungan. Lingkungan seperti yang kita tahu itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan yaitu sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Kemudian untuk bahasa Indonesia, itu materi tentang wawancara. Ini berkaitan dengan teks sebelumnya, itu tentang lingkungan. Jadi siswa ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan orang-orang di sekitarnya mengenai manfaat lingkungan bagi kehidupan kita. Kemudian alat penilaian kemampuan guru atau APKG 2. Nah, ini menilai dari video simulasi. Di sini dibantu oleh teman sejawat, yaitu Ibu Destri Herlina. Pun untuk penilaiannya, untuk poin yang nomor 1, melakukan pembelajaran. Kemudian yang A, melakukan tugas rutin kelas. Di sini diberi skor 3. Karena dari 4 deskriptor hanya 2 deskriptor yang tampak, yaitu memeriksa kehadiran siswa, kemudian memeriksa alat-alat pelajaran siswa. Kemudian untuk yang B, memulai kegiatan pembelajaran. Nah, di sini deskriptornya sama dengan yang A. Nah, di sini juga diberi skor 3, karena dari 4 deskriptor hanya 2 deskriptor yang tampak. Ada yang C, itu menggunakan ragam kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, tujuan, indikator, siswa, situasi, dan lingkungan. Nah, di sini diberi skor 5, karena semua deskriptor tampak. D, itu menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan atau tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. Di sini diberi skor 4, karena dari 4 deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak. Kemudian yang E, menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan atau tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. Di sini juga diberi skor 5, karena semua deskriptor tampak. Kemudian yang F, menggunakan media belajar yang sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. Di sini diberi skor 3, yaitu menggunakan 2 media mengajar sejenis yang tepat yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran atau kemampuan atau tujuan belajar. Yang G, itu menggunakan waktu pembelajaran secara efisien, itu diberi skor 5, karena semua deskriptor tampak. Untuk yang H, itu mengakhiri kegiatan pembelajaran, itu diberi skor 5, karena semua deskriptor tampak. Nah, untuk rata butir nomor 1 ini dimulakan dengan P, yaitu didapatkan rata-rata dari skor yang dapatkan tadi, yaitu 4,25. Kemudian untuk nomor 2, yaitu mengelola interaksi kelas. Itu yang A, menunjukkan perhatian serta sikap bersahabat, terbuka, dan penuh pengertian kepada siswa. Nah, sini juga diberi skor 5, karena keempat atau semua deskriptor tampak. Untuk yang B, itu memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Di sini diberi skor 4, karena dari 4 deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak. Itu yang C, itu melakukan komunikasi secara efektif.
itu diberi skor 4 karena dari 4 deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak. Untuk rata butir nomor 2 ini bukan dengan Q, itu Q sama dengan 4,33. Kemudian untuk nomor 3 mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran terpadu untuk 3 mata pelajaran tertentu secara bersamaan. Isi yang sesuai dengan RP pembelajaran terpadu yang sedang dinilai. Nah, khusus untuk butir 3 ini, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran, hanya dipilih salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nah, ini sesuai dengan petunjuk nomor 4 di APKG 2 ya. Nah, jadi dari video yang disimulasikan tersebut hanya IPA yang paling menonjol. Nah, jadi cuma bagian IPA saja yang dinilai di sini. Nah, untuk IPA, yang pertama itu mendemonstrasikan pembelajaran IPA melalui pengalaman langsung. Nah, di sini diberi skor 4, yaitu pembelajaran dimulai dengan kegiatan pengamatan oleh siswa secara klasikal, kemudian siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. Untuk nomor 2, meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman langsung, itu diberi skor 3, karena dari 4 deskriptor hanya 2 deskriptor yang tampak. Kemudian nomor 3, menampilkan penguasaan IPA itu diberi skor 4, yaitu seluruh materi yang diajarkan benar. Untuk rata butir 3 ini itu simbolkan dengan R, yaitu R sama dengan 3,67. Itu nomor 4, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Untuk A, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, itu diberi skor 4, yaitu menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang ditunjukkan siswa. Kemudian B, melaksanakan penilaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diberi skor 5, yaitu semua penilaian akhir sesuai dengan tujuan. Untuk rata butir nomor 4 ini disimbolkan dengan S, yaitu S sama dengan 4,5. Kemudian untuk nomor 5, kesan umum pelaksanaan pembelajaran. Untuk A itu PK terhadap kemampuan berbahasa, itu diberi skor 4. Untuk yang B, penampilan guru dalam pembelajaran, itu diberi skor 5, karena 4 atau semua deskriptor tampak. Itu yang C, keefektifan pembelajaran terpadu itu diberi skor 5. Maksudnya di sini beri skor 4 nih ya, ini ada kesalahan. Untuk rata butir nomor 5 ini disimbolkan dengan T, yaitu T sama dengan 4,33. Nah, jadi untuk nilai APKG 2 ini disimbolkan dengan K, dijumlahkan semua rata butir tadi, ada P, ada Q, ada R, S, ada T tadi ya. Nah, dibagi 5. Nah, dimasukkan nilai ratanya masing-masing, kemudian dibagi 5, itu didapatkan rata butir untuk nilai APKG 2 ini, yaitu 4,22. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.